Tony FS kembali membacakan cerita dari Om Ras berdasarkan kisah nyata anak majikanku. Tapi sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya anak majikanku. Tampak seorang wanita tua sedang sibuk menyapu ketika sebuah mobil Kijang Innova memasuki halaman rumah yang cukup luas tersebut. Ia tersenyum ke arah mobil, begitu tahu siapa yang datang. Ya, mereka adalah keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Rumah yang sudah hampir 6 tahun kosong tanpa penghuni. Hanya saja, setiap 2 kali dalam seminggu, rumah tersebut dibersihkan oleh Bu Munah dan anaknya, sehingga rumah tetap bersih dan terawat. Karena rumah itu memang sudah dijaga oleh keluarga Bu Maimunah secara turun-temurun, karena pemilik pertama dari rumah tersebut sangat dekat dengan keluarga Bu Munah. Kita panggil saja begitu ya, Bu Munah. 6 tahun lalu, memang pernah ada sebuah keluarga yang mengontrak rumah itu, tapi hanya bertahan 6 bulan saja. Karena setelahnya, keluarga itu pindah ke daerah kota yang jauh lebih ramai. Bahkan separuh uang kontrakan yang sudah dibayar setahun itu pun mereka ikhlaskan begitu saja. "Selamat pagi Pak, Bu," sapa Bu Munah ketika mereka turun dari mobil. Lalu mereka memperkenalkan diri masing-masing. "Tidak usah panggil segala ibu atau nyonya, panggil saja nama saya Grace Bu," kata Grace tersenyum ramah. Bu Munah sedikit kikuk dengan kedua majikan barunya ini, karena mereka sangat ramah. Dan baru pertemuan pertama saja mereka sudah menghapus jarak yang seharusnya terbentang jelas antara majikan dan bawahan. Mereka hangat, sangat-sangat hangat. Mereka memperlakukan para bawahan layaknya keluarga sendiri. Tak ada batasan di sana. Semuanya mereka anggap setara. Perlakuan yang sangat jarang Bu Munah temui, padahal ia sendiri sudah sering menjadi pembantu di sana-sini. "Lelah sekali rasanya Bu," ucap Grace. "Tentu saja Bu, maksud saya Nak Grace. Memangnya Nak Grace ini dari mana? Ibu dengar dari logatnya seperti bukan dari Kalimantan ya?" "Memang benar Bu, saya dari Manado." "Oh Manado, di mana itu ya? Di Pulau Jawa kan?" Grace tertawa. Ia langsung menghentikan pekerjaannya. "Bukan di Jawa Bu, tapi di Sulawesi Utara," ucap Grace menjelaskan. "Oh Sulawesi, maaf Nak Grace, Ibu taunya cuma Pulau Jawa saja. Pulau yang ada di luar Kalimantan ini." "Tidak apa-apa Bu. Oh iya, Ibu tidur di sini kan?" Bu Munah menggeleng. "Saya tidak pernah tidur di sini Bu. Nak, dari majikan-majikan yang dulu pun saya tidak tidur di sini." "Kenapa?" tanya Grace. "Sebab rumah saya dekat dari sini, cuma 2 kilometer. Alis Grace mengerut. 2 kilometer itu kan jauh Bu, apalagi kalau jalan kaki." Bu Munah tersenyum, tak bisa berkata-kata lagi. "Bagaimana kalau Ibu nanti tinggal di sini saja? Biar nggak capek bolak-balik Bu. Kasihan Ibu setiap hari harus pulang pergi 4 kilometer." "Aduh, bagaimana ya Nak? Ibu punya suami?" "Saya sudah bercerai 15 tahun lalu Nak. Saya tinggal di rumah ikut anak dan menantu saya Nak." Grace memeluk Bu Munah. Tangannya yang halus dan lentik itu tak segan-segan mengusap air mata Bu Munah ketika beliau mulai terisak menceritakan sebab perceraiannya dulu. "Ibu jangan sedih lagi. Saya juga jadi ikutan sedih Bu. Sabar ya Bu," ucap Grace bergetar. "Kenapa sayang?" tanya suami Grace yang menghampiri mereka bersama dengan anaknya. Cepat-cepat Bu Munah mengusap air matanya. Ini Bu Munah bercerita tentang suaminya. "Oh, ya udah kalian lanjutin aja ngobrolnya. Aku mau nemenin Moses bermain dulu ya." Setelah dibujuk, akhirnya Bu Munah pun mau tinggal di rumah itu. Ia mengabdikan diri untuk melayani majikannya tersebut. Namun baru 2 hari tinggal di sana, Bu Munah mulai merasa ada yang aneh terhadap Moses, anak laki-laki majikannya yang baru berusia 4 tahun itu. Sering kedapatan sedang berbicara sendiri. Tatapan matanya juga seperti sedang ada seseorang yang sedang bersamanya. Namun saat itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri di ruangan tersebut. "Nak, iya Bu."
Sudah beberapa kali ibu melihat Moses berbicara sendiri saat bermain. Bukan berbicara sendiri seperti anak-anak pada umumnya, nak, ketika bermain dalam memerankan boneka atau mobil-mobilan. Tapi seperti sedang tanya jawab bersama seseorang. Kenapa ya, nak Grace? Tanya Bu Munah yang sangat berhati-hati, takut majikan baiknya itu tersinggung. Namun reaksi tak terduga ditunjukkan oleh majikannya itu. Ia malah tersenyum. Biasa, Bu, wajar pada anak-anak yang tak punya teman seperti Moses. Mereka akan menciptakan teman hayalannya sendiri. Meski tak terlalu mengerti, Ibu Munah langsung mengangguk. Ibu permisi ke dapur dulu ya, nak, ucap Bu Munah lalu berjalan ke dapur. Ketika akan membuang sampah, Bu Munah melihat Grace tengah menatap anaknya yang sedang bermain. Namun ketika Bu Munah tiba di tempat pengumpulan sampah, ia kembali melihat sosok Grace yang tengah melukis di halaman. Allahu Akbar, ucap Bu Munah kaget. Kebetulan sekali, Grace menatap Bu Munah dengan bibir tersenyum. Lalu dia kembali melanjutkan lukisannya. Cepat-cepat Bu Munah masuk ke dalam rumah. Dan ketika ia melihat ke arah di mana ia melihat sosok Grace yang tengah menatap anaknya tadi, Bu Munah tak mendapati siapa-siapa di sana. Hanya ada Moses yang masih asik bermain mobil-mobilan. Kita pinjam itu, ujar Moses tiba-tiba seraya menunjuk mobil-mobilan berwarna merah yang terus berjalan dengan sendirinya. Mobil-mobilan merah yang dikira Bu Munah dijalankan dengan remote. Namun anehnya, ketika Moses berdiri untuk mengambil mobil-mobilan itu, tiba-tiba saja mobil-mobilan merah tersebut berjalan tak tentu arah dan berusaha menjauh dari Moses. Berulang-ulang Moses mengatakan kata-kata yang sama seraya menunjuk pada mobil-mobilan itu, membuat Bu Munah langsung mendekatinya. Beliau mencoba membantu menangkap mobil-mobilan tersebut dengan tangannya, tetapi mobil-mobilan itu seakan menghindari keduanya. Akhirnya, Bu Munah menyerah dan langsung menggendong Moses, lalu membawanya menemui Grace. Kenapa, Bu? Tanya Grace ketika Bu Munah sudah berada di dekatnya. Itu, nak, mobil-mobilan Moses jalan sendiri. Dia terus bilang pinjam, padahal tidak ada siapa-siapa. Ibu bantu menangkap mobil-mobilan itu, malah tidak dapat-dapat. Grace tak menjawab, namun ia langsung berjalan ke rumah. Tentunya untuk memastikan perkataan Bu Munah. Dan ketika mereka melihatnya kembali, mobil-mobilan itu ternyata ada di antara mainan-mainan lainnya tanpa bergerak sama sekali. Itu apa, Bu? Mungkin ibu terlalu capek bekerja hari ini. Jadi sekarang sebaiknya ibu istirahat saja dulu ya, ucap Grace dengan bibir tersenyum. Iyakah? Selama ini aku tidak pernah begini sebelumnya. Padahal pekerjaan di sini termasuk yang paling mudah. Dulu-dulu itu pekerjaanku jauh lebih berat dari ini. Oh, mungkin juga karena usia aku. Bu Munah membatin. Dia ada di sini? Sekilas Bu Munah mendengar pertanyaan Grace pada anaknya. Namun entah apalagi setelah itu, karena Bu Munah sudah keburu menjauh, dan ia tidak ingin ketahuan menguping oleh majikan baiknya tersebut. Dia? Siapa dia yang dimaksud, nak Grace ya? Gumam Bu Munah berpikir. Di sisi lain, malam itu, Grace berpamitan pada Bu Munah ingin makan di luar bersama suami dan anaknya. Iya, nak Grace, hati-hati ya. Ibu ada yang mau dipesan atau tidak? Tidak ada, nak, terima kasih. Bu Munah menuju dapur setelah kepergian majikannya itu. Ia membuat kopi panas dan sepiring nasi lengkap dengan sisa kari daging sore tadi. Saat masih menikmati makanannya, Bu Munah mendengar suara langkah berlarian di depan ruangan dapur. Namun ketika dicek, suara itu langsung menghilang. Dan saat Bu Munah kembali untuk memakan makanannya, mendadak ia melihat sekelebat bayangan hitam kecil masuk ke bawah meja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Setelah meyakinkan bahwa itu hanyalah hayalannya saja, Bu Munah pun kembali tenang. Selesai makan, Bu Munah langsung berjalan ke arah kamarnya untuk segera tidur, karena majikannya tadi pergi dengan mengunci pintu utama agar Bu Munah tidak terganggu meski mereka pulang larut malam. Baru sebentar saja membaringkan tubuhnya di atas kasur, Bu Munah kembali mendengar suara seperti berlarian
di depan pintu kamarnya. Mengingat kejadian tadi siang membuatnya semakin takut, apalagi rumah itu sudah lama tak ditinggali. Tapi selama ia mengurus rumah itu, tak pernah sekalipun ia mengalami kejadian ganjil yang sampai-sampai membuatnya ketakutan seperti sekarang ini. Entahlah, ia masih berusaha untuk tetap tenang dan mengacuhkan suara-suara itu. Di sisi lain, pagi-pagi sekali Bu Munah bangun guna menyiapkan sarapan untuk majikannya. Namun saat akan mengiris bawang, pisau yang sebelumnya ia taruh di tempat biasanya tersebut tiba-tiba lenyap. Ia mencari-cari di sekitar dapur dan lemari, tapi sama sekali tak ada satupun pisau yang ia temukan. Untuk beberapa saat, Bu Munah terdiam. Ingin sekali ia menanyakan pada majikannya tentang pisau-pisau itu, tapi ia urungkan niatnya tersebut. Bu Munah akhirnya memutuskan untuk melakukan pekerjaan lain selagi majikannya belum bangun. Setengah 6 pagi, Grace ke dapur. Ia mengambil air dan tampak heran karena nasi goreng yang ia pesan kemarin belum ada di meja. "Bu, tolong buatkan nasi goreng ya. Masakan ibu enak soalnya," pinta Grace. "Iya nak, sebenarnya ibu sudah dari subuh tadi mau masak nasi goreng, tapi pisaunya tidak ketemu. Nak Grace simpan di mana ya pisaunya?" Alis mata Grace berkerut, menunjukkan keheranannya. "Saya nggak ada nyimpan pisau, Bu. Semua pisau kan ada di dapur," ujar Grace, lalu mulai mencari-cari keberadaan pisau-pisau tersebut. Dan anehnya, pisau tetap tidak ditemukan. Tiba-tiba tangisan Moses terdengar dari kamarnya. Ya, anak seusia Moses sudah disuruh tidur sendiri oleh kedua orang tuanya. Hal yang tidak biasa bagi Bu Munah. Grace langsung bergegas menuju kamar anaknya, diikuti oleh Bu Munah yang berjalan dengan tergesa mengimbangi langkah Grace. Setibanya di kamar anaknya, mereka kaget melihat lengan Moses sudah berdarah, dan mereka lebih terkejut lagi ketika melihat semua pisau yang dicari ada di dalam selimut anak itu. "Astaghfirullahaladzim," ucap Bu Munah. Beliau segera mengambil pisau-pisau itu dari atas kasur Moses. Wajah Grace sangat panik kala itu. Ia dan suaminya berdebat dalam bahasa daerah yang tentu tak dipahami oleh Bu Munah. Beliau mengira mereka sedang menyalahkannya, sehingga Bu Munah langsung maju dan meminta maaf pada pasangan itu. "Tidak, Bu, ini bukan salah ibu," ucap Grace. "Ini salah saya, karena saya tidak jujur dari awal pada ibu," lanjutnya. Bu Munah tertegun, entah apa maksud majikannya itu. Sementara itu di waktu yang lain, Bu Munah cemas menunggu majikannya yang tak kunjung pulang. Padahal mereka pamitnya cuma sebentar untuk membawa Moses berobat. Ya Allah, semoga Moses baik-baik saja. Menjelang sore majikannya itu pun pulang. Wajah keduanya terlihat tak biasa, seperti ada sesuatu yang terjadi. Padahal saat itu lengan Moses yang terluka pun sudah diobati. Tapi Bu Munah enggan untuk bertanya lebih jauh, meskipun ia sangat penasaran dengan perkataan Grace dari tadi pagi. Malam harinya ketika Bu Munah baru saja hendak tidur, Grace masuk ke dalam kamarnya. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Munah. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Munah, Grace terlebih dulu menarik nafas panjang. "Anak saya," perkataannya terhenti. "Ada apa dengan Moses? Dia tidak kenapa-napa kan?" "Sudah sejak bayi, Bu, Moses diikuti sosok makhluk halus. Katanya itu merupakan peliharaan yang terlantar oleh kakek saya. Dia bermaksud ingin mengambil Moses, dikarenakan kesalahan kakek saya dulu. Sudah berbagai macam cara dan upaya kami lakukan untuk menjauhkan Moses dari makhluk itu, bahkan sampai harus membawa Moses pindah pulau. Tapi semua yang kami lakukan sia-sia, karena sampai kesini pun makhluk itu masih mengikuti. Saya bingung, Bu, saya tidak sanggup kehilangan Moses." Grace terisak. "Jadi yang ibu lihat Moses sering berbicara sendiri itu memang benar karena ada sesuatu di dekatnya?" Grace mengangguk. "Dia juga bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Saya awalnya mengira itu hanyalah penunggu di rumah ini, tapi ternyata bukan. Di daerah sini juga ada orang yang bisa melihat makhluk halus seperti itu, Nak.
Malah beliau sering kasubalahan, kerasukan. Namanya Nihasna. Usianya kurang lebih 80 tahunan. Cerita Bu Munah. Kalau orang yang bisa mengusir makhluk-makhluk seperti itu ada tidak, Bu? Tanya Grace. Bu Munah terdiam sejenak. Ia mencari-cari orang yang seperti itu di desanya. Rasanya tidak ada, Bu, kecuali Guru Ridwan. Iya, beliau ini sering membantu orang-orang yang kesurupan. Di mana rumahnya, Bu? Di desa sebelah. Kurang lebih jaraknya 30-40 km dari sini. Kalau begitu, Ibu bisa antarkan kami ke sana? Waduh, maaf sekali nak, tidak bisa. Ibu sudah tidak sanggup naik motor sejauh itu. Kita naik mobil, Bu. Jalanan ke sana itu hanya setapak, Nak Grace. Cuma motor yang bisa tembus ke sana. Tapi kalau Nak Grace mau menunggu, biasanya beliau itu sering diundang untuk ceramah di masjid-masjid di sekitar desa sini. Kalau menunggu rasanya tidak bisa, Bu. Karena setelah kejadian tadi pagi, saya terus-terusan merasa ketakutan. Bu Munah menghela nafas panjang. Kalau begitu, Nak Grace ke sana diantar sama anak saya dan temannya saja ya. Apa Nak Grace mau? Boleh, Bu, saya mau, jawab Grace cepat. Malam itu juga, mereka pergi ke rumah Bu Munah. Kebetulan sekali rupanya anak Bu Munah sedang pergi bersama teman-temannya. Entah kapan mereka akan pulang. Bu Munah tak mau berdiam diri. Beliau kesana kemari mencari orang yang mau mengantarkan ke rumah Guru Ridwan. Sebetulnya tempat yang akan mereka datangi itu bukanlah rumah asli dari Guru Ridwan. Karena sebenarnya Guru Ridwan adalah orang luar yang memang sudah tinggal di sana cukup lama. Sebab beliau ingin mengabdikan diri di sana sambil berdakwah. Tapi rata-rata jawaban mereka tak ada yang mau mengantar ke sana dengan alasan jauh dan sepi, atau perjalanan ke sana sangat rawan dengan binatang buas. Tak ada harapan. Harapan satu-satunya mereka ialah menunggu anak Bu Munah datang. Menjelang pukul 2 dini hari, datanglah anak Bu Munah. Ia pulang dengan membawa hasil pancing yang lumayan banyak. Ia tampak kaget melihat ada Grace di rumahnya. Kenapa, Mah? Kau bisa antarkan mereka ke rumah Guru Ridwan? Ujar Bu Munah balik bertanya. Lelaki itu mengangguk. Kapan? Sekarang juga, jawab Grace tak sabar. Anak Bu Munah terdiam sejenak. Tatapan matanya beralih ke ibunya. Bisa, Nak? Tanya Bu Munah. Bisa, Mah, tapi tolong sekali ini demi anak kami, ucap Grace memohon. Iya sudah, jawab anak Bu Munah menyanggupi. Tapi suami saya juga ikut. Bisakah kita minta tolong pada temanmu? Kamu tidak perlu khawatir, saya akan bayar. Anak Bu Munah langsung keluar untuk memanggil temannya yang tadi pulang bersama dengannya. Setelah tawar-menawar, akhirnya orang itu mau ikut mengantarkan mereka ke rumah Guru Ridwan. Angin dingin begitu sangat menusuk tulang. Grace yang berada di boncengan anak Bu Munah itu nampak menggigil. Ia peluk erat Moses yang duduk tertidur di tengah-tengah mereka. Jalanan utama begitu sepi dan lengang, membuat Grace merasa tak nyaman, sehingga Grace hanya menundukkan kepala. Tidak berapa lama mereka mulai memasuki jalan berbatu. Saat Grace melihat ke depan, rupanya jalanan itu hanya tanah yang dilapisi bebatuan, sementara di samping-samping jalan berdiri deretan pohon karet dan rumput yang sudah sangat tinggi. Untungnya, Anto yang merupakan teman anak Bu Munah memelankan laju motornya, sehingga posisi mereka berdua berada di belakang motor yang dinaiki Grace, membuat rasa takut Grace sedikit berkurang. Pegangannya, Bu, jalanan di depan menanjak, ujar anak Bu Munah. Grace berpegangan pada jaket lelaki itu, sementara tangannya yang lain masih memeluk sang anak. Begitu juga dengan suaminya Grace, yang terlihat begitu sangat erat berpegangan pada behel motor. Tidak berapa lama, jalanan yang tadi menanjak kini kembali menurun. Grace sampai merosot ke depan karenanya. Tubuh Moses terhimpit oleh Grace dan anak Bu Munah. Tidak berapa lama mereka berhenti di depan jembatan yang mirip seperti jembatan darurat, karena hanya terbuat dari kayu-kayu bulat yang berukuran kecil. Tidak apa, saya jalan kaki saja, ujar Grace. Tidak apa-apa, Bu, jembatannya kuat kok. Itu tadi ada ular melintas di ujung jembatan sana, makanya saya berhenti dulu. Setelah berkata seperti itu, anak Bu Munah langsung mengegas motornya kembali dan melewati jembatan itu tanpa ragu-ragu. Berbeda sekali dengan Grace yang ketakutan.
Telapak tangannya bahkan sampai berkeringat. Kedua lelaki yang mengantar mereka itu rupanya sudah sangat handal dalam melewati medan jalan yang seperti itu. Padahal jembatan tadi sama sekali tidak memiliki pagar untuk mengurangi rasa takut pengendara. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Turun naik lungkuh, naik tanjakan, menyeberangi jembatan-jembatan yang memacu adrenalin. Entah sudah berapa kilometerkah jalan yang mereka lewati. Embun mulai turun, diiringi hembusan angin yang membuat dedaunan pohon bergoyang dan mengeluarkan suara gemerisik. Grace semakin menggigil. Masih jauh ya? Sudah tidak jauh lagi. Setelah melewati bekas sekolahan SD, nanti belok sedikit ke area pekuburan. Nah, dari situ sekitar 5 kilometeran, kita tiba di desanya. Bekas sekolah yang dimaksud oleh anak Bu Munah sudah terlihat. Bangunan sekolah itu terlihat sangat menyeramkan bagi Grace. Apalagi di sana sama sekali tak ada penerangan. Bau bunga-bungaan yang sering terdapat di pemakaman tercium, pertanda area pekuburan yang dimaksud anak Bu Munah tadi sudah dekat. Tiba-tiba, sepeda motor Antok mati tepat di depan area makam, membuat anak Bu Munah terpaksa harus ikut menghentikan motornya. Kenapa, Tok? Businya mati kurasa. Untung saja lelaki itu membawa busi baru di dalam jok motornya, sehingga mereka tak terlalu lama berada di sana. Suara binatang malam yang terdengar di sekitar sana membuat Grace ketakutan. Setelah motor Antok kembali hidup, perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, setelah melewati gerbang masuk desa, dari kejauhan Grace melihat obor yang terpasang di depan setiap rumah warga. Nampaknya listrik belum masuk sampai ke sana. Udara mulai terasa hangat ketika memasuki desa. Mereka juga berpapasan dengan salah seorang warga yang baru kembali dari sungai. Rata-rata rumah di sana berukuran kecil dan terbuat dari kayu. Grace mengedarkan pandangannya ke setiap rumah-rumah warga. Tampaknya ia begitu menyukai suasana asli pedesaan tersebut. Tidak berapa lama, motor mulai memasuki halaman sebuah rumah berukuran kecil. Namun bentuk bangunannya mirip sekali dengan rumah adat Banjar. Di depan rumah itu juga terdapat sebuah obor yang menyala. Kita sudah sampai, ujar anak Bu Munah seraya turun dari motornya. Beberapa kali ia mengucapkan salam sambil terus mengetuk pintu. Dan setelah beberapa saat kemudian, barulah pintu dibuka oleh seseorang. Lelaki berusia 18 tahunan itu mempersilahkan mereka semua masuk. Guru sedang sholat, mari silakan masuk. Mereka pun masuk dan duduk balampar atau duduk di lantai di ruang tamu. Tidak berapa lama kemudian seorang lelaki berkopiah putih menghampiri mereka, dan beliaulah Guru Ridwan yang dimaksud oleh Bu Minah. Wajahnya begitu teduh dan suaranya pun begitu lembut terdengar. Beliau mendengarkan Grace dan suaminya bercerita. Sesekali beliau menatap Moses dengan bibir tersenyum. Jadi saya sangat berharap makhluk itu bisa diusir agar tidak mengganggu anak saya lagi. Pemuda berusia 18 tahun itu muncul dari dapur dengan membawakan 4 gelas kopi panas dan setoples kue kering. Insya Allah, Guru Ridwan meminta izin pada kedua pasangan itu untuk menyentuh Moses. Moses terlihat diam berada di pangkuan Guru Ridwan. Beliau mengusap-ngusap kepala anak itu. Lalu kemudian beliau mulai bertanya padanya. Beberapa pertanyaan ringan Moses jawab dengan sangat lancar. Namun ketika Guru Ridwan menanyakan tentang siapa nama temannya, Moses langsung terdiam. Kepalanya juga langsung menunduk. Guru Ridwan kemudian mengalihkan lagi pertanyaannya, dan seketika Moses mengangkat kepala lalu menjawab pertanyaan beliau dengan lancar. Tapi ketika kembali ditanyakan tentang temannya, Moses lagi-lagi terdiam. Begitulah seterusnya. Anak pintar. Moses suka kucing? Tanya Guru Ridwan. Suka. Bapak punya beberapa ekor kucing. Moses mau lihat? Mau. Lalu Guru Ridwan meminta pemuda tadi untuk mengambilkan seekor anak kucing untuknya. Anak kucing belang 3 yang sangat lucu itu membuat Moses tersenyum senang. Kalau tempat saya namanya kucing telon, teman-teman. Kalau di tempat kalian apa? Komen ya. Guru Ridwan membiarkan Moses bermain dengan anak kucing itu. Kalau Moses mau, boleh membawa kucing itu. Bagaimana? Raut wajah Moses yang tadinya riang seketika berubah. Kemudian pelan-pelan ia menggeleng. Nanti kucingnya diambil. Siapa yang mengambil?
Dia. Grace menutup mulutnya dengan tangan, sementara Anto dan anak Bu Munah saling pandang. Guru Ridwan menarik nafas panjang, hening. Sementara itu lama-lama dari tuan masjid terdengar lantunan sholawat tarhim menjelang azan subuh, sebagai penanda akan masuknya waktu sholat subuh bagi umat muslim. Guru Ridwan pun pamit pada tamu-tamunya untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Di sisi lain, Grace tertidur berbantalkan kaki suaminya. Begitu juga dengan Anto dan anak Bu Munah. Dan ketika Guru Ridwan kembali, beliau mengatakan jika malam nanti akan membantu masalah Grace dan suaminya. Setelah selesai sarapan bersama tamu-tamunya, Guru Ridwan berpamitan pergi ke pesantren yang tidak begitu jauh dari rumahnya bersama si pemuda. Lokasi pesantren itu hanya berjarak 30 meter dari rumah. Setelah Guru Ridwan pergi, mereka kembali melanjutkan tidurnya. Bahkan Anto sampai mendengkur karena emang semalaman ia belum sempat untuk beristirahat. Ketika memasuki pukul 3 sore, Guru Ridwan pulang. Beliau membawa beberapa nasi bungkus yang langsung diberikan pada para tamunya. Kalau kalian berdua tidak keberatan, saya akan coba meruqyah Moses. Grace langsung mengangguk. Saya dan suami saya tidak keberatan sama sekali. Bahkan kami sangat berterima kasih dengan Ustadz karena sudah mau membantu kami. Dan sore harinya, beberapa pemuda yang katanya datang dari pesantren itu berkumpul di rumah Guru Ridwan. Mereka semua ramah dan tak pernah lepas dari senyuman. Namun saat akan diruqyah, Moses mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tatapan matanya pun terlihat sangat tajam. Sesekali Guru Ridwan menatap anak itu. Sepertinya beliau sudah tahu kalau Moses sudah dirasuki oleh jin yang mengincarnya. Terlepas dari pengawasan Guru Ridwan, ketika beliau menunaikan sholat maghrib, pemuda yang semalam diminta untuk memberikan anak kucing pada Moses malah terlihat mengajak Moses untuk bermain dengan anak kucing lagi. Tapi tiba-tiba saja Moses menangkap anak kucing itu lalu kemudian langsung mematahkan leher anak kucing tersebut hingga mati, membuat si pemuda, Anto dan anak Bu Munah terkejut. Tak henti-hentinya pemuda itu beristighfar sambil mengelus dada. Dia selalu begitu saat akan diobati, ujar Grace. Bahkan ketika Guru Ridwan keluar, beliau juga terlihat kaget melihat anak kucing lucu itu sudah tergeletak dengan leher yang patah. Tolong kubur anak kucing itu ya, kata Guru Ridwan pada si pemuda. Beberapa saat kemudian, Guru Ridwan dan beberapa santri lain mulai mengaji di sekitar Moses. Awalnya anak itu tampak biasa-biasa saja. Namun tidak beberapa lama ia mulai berteriak dan mengamuk. Dua orang pemuda langsung membantu memegangi Moses yang terus meronta-ronta. Sementara yang lainnya masih mengaji. Kau anak seorang pemabuk dan pendosa, teriak Moses dengan suara yang sudah terdengar lain. Bahasanya pun tidak dimengerti oleh Grace, namun anak Bu Munah paham artinya. Karena bahasa daerah yang digunakan oleh Moses merupakan bahasa daerah dari tempat Guru Ridwan berasal. Aneh dan tidak masuk akal. Seorang anak kecil yang bahkan belum sampai berbulan-bulan tinggal di Pulau Kalimantan itu sudah sangat lancar berbicara dalam salah satu bahasa daerah yang jarang orang sana gunakan. Karena di Kalimantan sendiri, bahasa setiap suku itu beda-beda, banyak banget. Mendengar ucapan dari si Moses yang dirasuki dan dituduh karena Pak Ridwan adalah anak pemabuk, lalu Pak Ridwan menjawab, benar, apa yang kamu katakan itu memang benar. Lalu kenapa? Ujar Guru Ridwan tersenyum. Ujar buhan ikam babi tu haram, anjing tu haram, kadada yang mau mamaraki. Buhan ikam hindari banar, tapi zina, gibah, fina, alkohol, tuak, arak, judi buhan ikam gawi barataan. Yang kutakunakan, kenapa bisa kayak itu? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Kata kalian babi itu haram, anjing itu haram, tidak ada yang mau mendekati. Sebisa mungkin kalian hindari. Tapi zina, gibah, fitnah, alkohol, tuak, arak, judi, kalian kerjakan semua. Yang aku pertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Dengan sangat fasih, Moses mengatakan hal itu. Raut wajahnya pun seakan mengejek. Hah, kenapa sampai ke situ? Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kamu ingin mengambil anak ini? Jawab dulu pertanyaanku tadi, baru akan kujawab pertanyaanmu. Kalau kita membahas itu tidak akan cukup waktu 24 jam jadi. Munafik, kau adalah contoh orang munafik. Menjawab pertanyaan sederhana itu pun kau tak bisa, dasar munafik.
Potong Moses sambil meronta ingin menyerang Guru Ridwan. Kalau ku jawab pertanyaanmu itu, apa kau akan meninggalkan anak ini? Jawabannya tidak kan? Aku tahu pertanyaanmu itu hanya untuk mengulur waktu. Berbelit-belit, pertanyaanku sederhana, tapi kau buat seakan seperti benang kusut, dan aku tidak akan tunduk atau takut pada orang sepertimu. Guru Ridwan meletakkan tangannya di atas kepala Moses yang terus menjerit. Hingga beberapa saat kemudian, tubuh Moses mulai melemah. Kedua pemuda tadi diarahkan untuk membaringkan Moses di atas lantai. Lalu, Guru Ridwan lanjut membacakan doa-doa sampai Moses terbangun. Suaranya sudah berubah seperti semula, sebagaimana layaknya suara anak-anak. Setelah tersadar itulah Guru Ridwan mengarahkan pada dua pemuda tadi untuk membawa Moses ke pemandian. Air di dalam ember hitam itu dibacakan doa. Lalu kemudian Moses dimandikan. Ia menangis kala air itu mengguyur tubuhnya. Dan setelah itu ia langsung digendong oleh ibunya. Insya Allah, Moses tidak akan diganggu makhluk itu lagi, ujar Guru Ridwan pada ayahnya Moses. Syukurlah, terima kasih banyak Ustadz, terima kasih. Malam ini kalian sebaiknya menginap di sini dulu saja, karena kasihan Moses kalau harus dibawa pulang malam-malam seperti ini. Malam itu mereka menginap di rumah Guru Ridwan, dan keesokan paginya mereka akan pulang. Grace dan suaminya tak henti-henti mengucapkan terima kasih. Pagi hari, Guru Ridwan terlihat sudah berdiri di halaman rumah sambil menggendong Moses. Sesekali tangan beliau menunjuk ke arah sarang burung yang berada di atas pohon jambu. Moses terlihat senang, apalagi ketika melihat kucing-kucing yang berlarian. Kira-kira pukul 8 pagi, mereka berpamitan pulang. Jalanan yang kemarin malam terasa menyeramkan, sangat berbeda bila dilihat di pagi hari. Tapi berbeda dengan keadaan di bekas sekolahan, yang walaupun dilihat di siang hari, tetap saja auranya sangat berbeda. Sesekali mereka berpapasan dengan orang-orang yang baru berangkat menyadap karet. Hingga singkat ceritanya, mereka pun sampai di rumah Bu Munah. Wanita tua tersebut menyambut mereka dengan hangat. Bagaimana nak Grace? Semuanya sudah selesai Bu, kata Guru Ridwan. Moses tidak akan diganggu lagi. Syukur alhamdulillah, ibu senang sekali mendengarnya nak. Setelah mengobrol sejenak, suami Grace langsung membayarkan apa yang sudah mereka janjikan pada Anto dan anak Bu Munah. Meski pada awalnya anak Bu Munah tak mau menerimanya, namun setelah dibujuk oleh Grace dan suaminya, lelaki itu pun mau mengambil uang yang diberikan padanya. Semenjak saat itu, kehidupan mereka di rumah tersebut berjalan dengan normal tanpa ada yang ditakutkan lagi. Bu Munah pun sudah bisa bekerja dengan tenang, tanpa gangguan. Begitupun juga dengan Moses. Namun pada suatu hari tepat di bulan ke-6 keluarga Grace tinggal di sana, Bu Munah melihat Moses kembali berbicara sendiri. Tapi kali ini Moses terlihat tersenyum ketika berbicara dengan sosok yang tak diketahui itu. Dan ketika hal itu diceritakan oleh Bu Munah pada Grace, Grace langsung menanyakan pada anaknya dengan siapa dia berbicara tersebut. Moses mengatakan bahwa sosok itu adalah seorang perempuan seumuran Grace yang tinggal di dekat rumah yang mereka tempati. Grace menghela nafas lega. Ia sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut selagi mereka tidak mengganggu keluarganya. Dan demikianlah sebuah kisah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan. Tony FS membacakan. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Om Ras juga menerima konsultasi seputar gaib ya. Nanti nomor WhatsApp-nya saya sematkan di kolom komentar atau box deskripsi. Dan demikianlah sebuah kisah nyata, anak majikanku. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.